Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakumullah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermuajahah, berkumpul kembali di dalam majlis talaza'an tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kali ini kita akan mempelajari sebuah tema, belajar kepada ibunda para ulama. Ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dirahmati Allah, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ini pepatah yang sering kita dengar dan sering pula kita bicarakan secara turun-temurun. Artinya bahwa seorang anak itu tidak jauh daripada cerminan orang tuanya. Dan inilah bahwa banyak pengaruh yang sangat kuat dari para ibunda yang kemudian kelak anak-anaknya menjadi lentera bagi kehidupan umat Islam. Bahwa disebalik keberkahan ilmu mereka, disebalik daripada keteladanan mereka, ada ibu-ibu yang hebat, ada ibunda-ibunda yang luar biasa, yang gigih dan menelurkan sifat-sifat yang terbaik kepada anak-anaknya. Maka kita akan belajar kepada para ibu dan para ulama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi ibu-ibu semua untuk bagaimana bersabar mendidik anak-anak, mendidik anak cucunya supaya menjadi seorang ulama, insyaallah. Yang pertama, kita akan belajar kepada seorang tokoh ibu yang luar biasa. Beliau adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha ini adalah sahabiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang ayunda daripada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Asma binti Abu Bakar ini adalah kakaknya dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
memang tentang waktu usianya lumayan jauh, yaitu sekitar 10 tahun. Beliau adalah ibunda dari dua ulama yang luar biasa, yaitu adalah Abdullah dan Urwah. Beliau menikah dengan seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, juga termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu adalah Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Jadi suaminya Asma itu adalah seorang sahabat pilihan, namanya adalah Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala. Dari pernikahannya dengan Az-Zubair bin Awwam lahirlah dua ulama dari dua generasi yang berbeda. Yang pertama adalah Abdullah. Abdullah ini adalah bayi yang pertama lahir di masa Hijriah. Walaupun bertemu dengan Nabi SAW di usia yang sangat belia, tetapi Abdullah adalah sosok yang juga sangat banyak menimba ilmu kepada Nabi SAW. Maka kalau misalnya di awalnya beliau berhijrah, lahirlah seorang Abdullah. Abdullah pernah bertemu dengan Nabi, Abdullah pernah belajar kepada Nabi, maka jadilah Abdullah itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan adiknya. Adiknya yang bernama Urwah ini belum sempat bertemu dengan Nabi SAW. Makanya Urwah bin Zubair, nama lengkapnya, ini kemudian dimasukkan dalam golongan min kibar ulama tabi'in. Bahkan beliau termasuk 7 ahli fikih yang ada tinggal di Madinah. Jadi Abdullah ini generasi sahabat, Urwah ini adalah generasi dari kalangan tabi'in, yaitu generasi sepeninggal sahabat Nabi. Lalu bagaimana kisah yang mengharu-harukan seorang ibunda dari dua ulama ini? Ia diberi gelar Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 selendang atau 2 ikat pinggang. Sejarahnya, kenapa beliau diberi gelar Zatun Nitaqain? Itu adalah suatu ketika Nabi SAW itu berhijrah bersama ayahanda beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian ketika selama 3 malam Nabi SAW bersama ayahanda Asma, yaitu Abu Bakar, menginap di sebuah hotel. Hotel apa? Hotelnya bintang 1000. Di dunia ini ada hotel bintang 5, bintang 7. Ada bintang 7. Kayak obat ya, pusing. Ini bintangnya 1000. Hotelnya ada di Gua Sur yang ada di Jabal Rahmah. Selama 3 malam Nabi dan Abu Bakar itu tinggal di Gua Sur. Selama 3 hari atau 3 malam, dari mana makanan ini atau dari mana mereka
Jadi kenapa ada sejarah memiliki dua selendang atau dua ikat pinggang? Karena ketika Asma mengantarkan makanan dibantu dengan saudaranya yang bernama Abdullah, jadi beliau punya saudara kandung namanya Abdullah, maka Asma membawa makanannya supaya tidak ketahuan oleh orang Quraisy, maka dia sembunyikan dalam ikat pinggangnya. Mengingat Asma sedang hamil tua, ini benar-benar hamil tua ya. Jadi masa kehamilan masuk pada usia 7 sampai 8 bulan mengandung Abdullah bin Zubair. Beliau mengantarkan makanan dari rumah menuju ke gua Sur. Mengendang-endang dikarenakan khawatir orang Quraisy tahu persembunyian ayahnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya karena keperluan itu, selendangnya yang dia buat jadi ikat pinggang dibelah jadi dua. Yang separuh tetap untuk mengikat perutnya karena lagi hamil biar nggak turun. Yang satu digunakan untuk menyembunyikan makanan, lalu diikatkan pula ke pinggangnya. Selama 3 malam berjuang untuk mengantarkan makanan untuk ayahnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sejarahnya. Asma binti Abu Bakar itu diberi gelar Zatun Nitakhain. Apa yang bisa kita pelajari dari kalimat ini? Yang kita pelajari adalah bahwa peranan seorang wanita itu tidak bisa diremehkan. Wabil khusus seorang Asma itu ketika masih gadis berperan sangat signifikan. Untuk apa? Untuk ikut membantu menyebarkan dakwah. Pada saat itu Asma baru berusia 17 tahun kurang lebih. Asma lah yang mengkoordinir semua sahabat-sahabat wanita Rasulullah agar memuluskan sahabat-sahabat yang laki-laki untuk belajar di Darul Arqam. Jadi memang Asma binti Abu Bakar ini ummahat dari gadis sudah berperan aktif untuk membantu dakwah, sehingga keinginan dia membantu Nabi dan ayahnya itu secara otomatis dia lakukan itu dengan senang hati. Jadi inilah sosok wanita teladan yang perlu kita pelajari dan teladani. Wanita banyak bisa mengambil peran di dalam dakwah al-Islamiyah. Beliau adalah seorang sahabiah yang cerdas. Salah satu kisah kecerdasannya adalah ketika ayahanda Abu Bakar atau kakeknya Asma binti Abu Bakar mempermasalahkan Abu Bakar pergi hijrah bersama Nabi dengan membawa seluruh hartanya. Maka Abu Quhafa ini mengatakan, gimana sih bapakmu itu? Kok dia pergi tidak meninggalkan bekal untuk anak dan juga orang tua? Maka kemudian Asma yang cerdas berpikir,
untuk supaya ayah atau kakeknya ini tidak pusing dan tidak mempertanyakan hijrahnya ayahnya Abu Bakar, maka beliau memasukkan kerikil-kerikil di dalam karung, lalu digantungkan ya di tempat biasa ayahnya Abu Bakar menggantungkan keping-keping uang, supaya untuk keperluan keluarganya. Maka dia tuntun kakeknya suruh meraba isi kantong karung itu. Dia mengatakan, tuh kakek nggak dibawa kemana-mana kan, buktinya ada yang ditinggal di rumah. Padahal itu kerikil ya. Nah, kakeknya Abu Bakar menyangka itu adalah uang. Ini cerdasnya luar biasa. Nanti kecerdasan ini diwarisi oleh dua putranya yang ulama itu. Cerdas luar biasa. Makanya kita katakan ya, sosok Urwah bin Zubair itu termasuk 7 ahli fikih yang ada di zamannya, yang menjadi rujukan bagi banyak sekali orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak hanya cerdas, ya, Asma binti Abu Bakar ini adalah seorang yang dermawan. Makanya Abdullah bin Zubair meriwayatkan, aku tidak pernah melihat dua orang wanita yang lebih dermawan dibandingkan Asma ibuku dan juga Aisyah bibiku. Di zaman kekhilafahan, Asma binti Abu Bakar ini mendapatkan 1000 dirham sebagai santunan dari Baitul Mal akan jasa-jasanya. 1000 dirham itu berapa? Sebulan itu dapat santunan 1000 dirham. 1 dirham itu kira-kira 100.000 rupiah. Jadi Asma binti Abu Bakar ini mendapatkan santunan sebanyak 100 juta rupiah per bulan. Gimana? Negara bisa menyantuni seorang wanita sebanyak 100 juta rupiah per bulan. Kira-kira itu pada mau dan sampai 100 juta. Gimana, mau gak? Mau ya? 100 juta. Jangankan ibu saya juga mau. 100 juta rupiah. Asma binti Abu Bakar ini tidak menggunakan hartanya melebihi kebutuhan makan dan minumnya. Asalkan sudah terpenuhi kebutuhan makan dan minum yang tidak seberapa, sisanya seluruhnya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya. Dan Asma binti Abu Bakar ini adalah tiap hari tidak ada hari kecuali sedekah. Jadi tidak ada satu hari yang kosong kecuali bersedekah. Sehingga apa? Sehingga memang kedermawanannya diakui oleh semua orang. Walaupun yang membawakan riwayat adalah putranya sendiri, tetapi memang seorang putranya juga seorang ulama, jadi perkataannya pun diterima. Seorang yang dermawan. Begitu pula bibinya Abdullah bin Zubair. Siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha, istri
juga sosok yang dermawan. Tapi apa bedanya kedermawanan Asma dan Aisyah? Kalau Asma itu berapapun uang yang dia miliki, makanan apapun yang dia miliki, habis disedekahkan segera mungkin. Tapi kalau Ibu Aisyah ditabung dulu sampai kemudian cukup nilainya, dia sedekahkan di jalan Allah. Makanya kalimatnya, kata Abdullah bin Zubair, saya tidak menemukan wanita yang lebih dermawan kecuali Asma dan Aisyah. Cukup sampai di situ? Belum. Ini baru kita bahas kulitnya. Beliau adalah seorang yang ibu yang berani dan sangat-sangat memotivasi. Jadi kisahnya dimulakan dari sosok Abdullah bin Zubair, putranya yang pertama. Jadi putranya Abdullah, putranya yang Asma dengan Zubair ini adalah namanya Abdullah bin Zubair, adalah orang yang menentang kekuasaan dari Muawiyah yang dianggapnya merebut kekuasaan dari tangan Ali dan Al-Hasan. Maka kemudian Abdullah bin Az-Zubair ini menjadi pemimpin di wilayah Mekah dan Madinah, sementara Muawiyah ada di wilayah Kufah dan juga Syam di sana. Maka oleh karenanya, ya, ada dualisme kepemimpinan di saat itu, sehingga kemudian lama-lama kekuatan Urwah bin Abdullah bin Zubair ini semakin berkurang karena jumlah yang tidak sebanding dengan yang lain. Sampai kemudian beliau itu dihadapkan dengan ancaman dibunuh oleh seorang yang paling jahat dari kalangan Bani Saqif. Mereka dari kalangan Bani Saqif muncul orang yang jahat, namanya Hajjaj bin Yusuf. Jadi sehari sebelum terjadinya pertempuran berdarah menghadapi kelaliman kekejaman seorang Hajjaj bin Yusuf, dia menemui ibundanya yaitu Asma binti Abu Bakar. Maka kemudian Asma binti Abu Bakar memberikan nasihat kepadanya untuk tetap teguh di atas kebenaran. Seorang laki-laki yang perwira pantang menangis di atas jalan kebenaran. Bahkan kemudian ketika Abdullah bin Zubair menakutkan badannya akan disiksa dan dipotong-potong sebagaimana ancaman Hajjaj bin Yusuf, maka kemudian Asma memberikan kepadanya satu wasiat, wahai anakku, seekor kambing yang sudah mati tidak akan merasakan sakit ketika dikuliti. Inilah yang disampaikan oleh Asma. Berangkat, tegakkan kebenaran menurut apa yang kau yakini. Makanya Abdullah bin Zubair berangkat untuk berperang mempertahankan Mekah dan Madinah dari kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Sampai kemudian Allah Ta'ala menggugurkan Abdullah bin Zubair, lalu kemudian Hajjaj bin Yusuf yang kejam. Begitu Abdullah bin Zubair ini wafat, ya, terbunuh, tidak langsung dikuburkan, tapi disalib terlebih dahulu di Madinah, di Mekah. Maka kemudian Asma sebagai seorang ibundanya datang dan kemudian hendak untuk menurunkannya, dihadap oleh seorang Hajjaj bin Yusuf. Dia katakan, hei ibu, tuh anakmu, karena ulahnya akhirnya binasa. Dia telah berkhianat dan juga melawan kepada kamu. Maka kemudian Asma mengatakan, di mata kami,
Dia adalah seorang sawwama qawwama, orang yang ahli puasa dan ahli di dalam mendirikan salat. Dia juga seorang allama, seorang yang juga berilmu. Dan saya menyampaikan kepadamu, sungguh apa yang diperjuangkan oleh anak saya adalah kebenaran. Nah, ini seorang Asma, seorang ibu yang berani untuk menegakkan kebenaran. Sementara putranya yang lain, Urwah bin Zubair, ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dia banyak belajar kepada ibunda Aisyah sebagai bibinya, belajar pula kepada ibundanya Asma. Beliau juga belajar kepada ummahatul mukminin. Beliau belajar kepada ulama sahabat. Maka jadilah Urwah ini adalah ulama ahli fikih. Dedikasi perjuangan beliau mengajarkan ilmu sudah tidak diragukan lagi. Luar biasa ulama. Dan juga dia seorang ulama yang sabar dan tabah. Ketika dia kemudian mengajar karena saking sibuknya mengajar dan tidak memperhatikan kebutuhan pribadinya, akhirnya dia jatuh sakit. Sakitnya ini termasuk langka di zamannya. Apa sakitnya? Ada bakteri yang menggerogoti tubuhnya. Maka semua tabib ya berkesimpulan bahwa Urwah bin Zubair harus diamputasi kakinya. Ini banyak ya ulama-ulama itu karena sibuk mencari ilmu, ya digerogoti oleh beberapa penyakit. Seperti Imam Syafi'i itu juga karena penyakit. Jadi ini Urwah bin Zubair ini digerogoti penyakit kanker di zamannya. Penyakitnya ini adalah suka menggerogoti tubuhnya. Maka tabib-tabib berkesimpulan untuk mengamputasi beliau, dipotong kakinya. Maka sesaat kemudian para tabib memasukkan ataupun memberikan minuman obat bius untuk dirinya karena diamputasi sakit. Maka kemudian Urwah bin Zubair menolak. Kenapa menolak? Karena dia bertanya kepada tabib, wahai tabib, kenapa saya harus minum ini? Kata tabibnya, supaya engkau tidak merasakan sakit ketika kami operasi. Lalu apa konsekuensinya kalau saya minum ini? Ya, Anda kehilangan kesadaran. Maka Urwah bin Zubair mengatakan, saya tidak mau meminumnya. Karena bagaimana mungkin ada satu masa saya kosong dalam zikir kepada Allah. Makanya beliau itu dipotong kakinya tanpa obat bius. Tanpa obat bius. Maka tabibnya mengatakan, gimana? Ya, kalau kamu gak minum obat bius, nanti kesakitan. Kata Urwah bin Zubair, izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Maka kemudian ketika beliau sholat 2 rakaat selesai, tiba-tiba ada yang membisikinya, ya, bahwa salah satu putranya meninggal dunia. Jadi belum mau diamputasi, ya, baru mau diamputasi, dia kumpulkan keluarganya karena khawatir ada apa-apa. Lalu kemudian ada berita putranya atau salah satu putranya meninggal dunia. Apa yang diucapkan oleh Urwah bin Zubair? Alhamdulillah. Nah, gimana? Berita anaknya meninggal, alhamdulillah.
segala puji bagi Allah yang memberikan fisik yang sempurna. Memuji. Lalu di antara semua fisik yang sempurna berpuluh-puluh tahun aku menikmatinya, lalu Allah mengambil sebagian dari kaki saya. Alhamdulillah. Lalu dia juga berkata, Alhamdulillah, bertahun-tahun saya hidup bersama 5 putra saya, tetapi kemudian Allah mengambil salah satunya. Alhamdulillah, saya masih punya putra. Nah, ini keteladanan yang luar biasa. Bagaimana Urwah dan Abdullah bisa seperti itu tegaknya? Ini dikarenakan pendidikan pembinaan dari ibundanya. Tentu itu bagian dari ikhtiar manusiawi. Ya, karena penentunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kembali kepada pepatah tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, bahwa ada pendidikan dan tarbiyah yang itu adalah ditularkan oleh Ibunda Asma kepada 2 putranya yang luar biasa, yaitu Abdullah dan Urwah. Ini Asma binti Abu Bakar. Yang kedua, Ummu Sulaim. Ibunda yang kedua adalah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ingat yang ini Anas bin Malik, seorang maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seorang Anas menjadi pelayan Rasulullah? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk Yasrib yang telah masuk Islam berbondong-bondong ingin memberikan hadiah. Orang Ansor itu unik sekali. Di orang Ansor itu kalau ada orang yang datang ke negerinya, betul-betul akan dilayani dengan luar biasa. Bahkan dari dulu sebelum mereka masuk Islam, orang-orang Ansor itu sangat memuliakan tamunya. Ada dikisahkan ketika sebelum Nabi lahir, ya, ada Raja Yaman yang bernama Tubba As'ad membawa beribu-ribu pasukannya untuk menyerang Madinah atau Yasrib di masa lalu. Kenapa dia menyerang Yasrib? Karena dia menuduh penduduk Yasrib telah membunuh anak dan istrinya. Jadi Tubba As'ad ini punya selir. Nah, selirnya tinggal di Yasrib. Lalu kemudian terbunuh. Sebagai upaya menegakkan keadilan, Tubba As'ad ini menyerang Yasrib. Padahal penduduk Yasrib sebetulnya juga tidak tahu apa. Maka kemudian pasukan bergerak sampai di Yasrib, ya, hingga kemudian penduduk Yasrib dikepung oleh pasukan besar dari Raja Yaman. Tetapi berhari berbulan-bulan tidak pernah berhasil menaklukkan. Yang menarik apa? Begitu mereka masuk ke Yasrib disambut dengan baik oleh penduduk Yasrib. Bahkan ketika mereka berperang, kalau sudah tiba waktu maghrib, tahu ya, maka kemudian berhentilah peperangan, ada jeda.
kemudian orang-orang Yasrib kembali ke rumahnya, sementara kemudian pasukan Raja Yaman kembali ke kampnya. Yang menarik adalah ketika orang-orang Yaman ini tinggal di kemah-kemah, tiba-tiba ada rombongan membawa makanan yang banyak. Makanan ini dari mana? Dari penduduk Yasrib. Nah, itu sifat orang Yasrib itu. Pagi sampai sore berperang, malamnya jamu tamu yang memerangi dia. Orang Yasrib nggak ada duanya kebaikannya. Biasanya kita kalau lagi musuhannya sangat nggak mau ya gitu. Nah, Ummu Sulaim sebagai seorang wanita Ansor juga sama, baik sekali. Semua orang-orang Yaman baik sekali menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasca kemudian dia menjanda, Ummu Sulaim tidak banyak harta, maka tidak ada yang bisa dia hadiahkan kecuali putranya. Makanya Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Rasulullah. Wah, itu sesuatu yang membanggakan. Dari pelayan Rasulullah, wah, itu membanggakan sekali. Maka oleh karenanya, ya, Ummu Sulaim menghadiahkan anaknya yang bernama Anas, dihadiahkan kepada Rasulullah. Maka Anas bin Malik menceritakan sendiri bahwa saya mengikuti Rasulullah sejak awal Rasulullah itu berhijrah. Tujuannya apa? Yang pertama, agar anaknya didoakan Rasulullah agar menjadi ulama dan diberkahi. Dan ini disanggupi oleh Rasul. Dan ternyata dikabulkan. Akhirnya Anas bin Malik memang menjadi ulama plus juga hartawan. Dari mana hartanya? Ada yang tahu dari mana beliau dapat harta? Allah jadikan doa Rasulullah itu dikabulkannya. Jadi ketika kemudian ya Anas bin Malik mengikuti Nabi, Anas ini bagaikan bayangan Rasulullah. Kemana Rasulullah ada, disitulah ada Anas bin Malik. Jadi kayak bayangannya Rasulullah. Makanya sangat banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Tidak hanya itu, Rasul memberikan kepadanya doa Allahumma barik malahu, ya Allah berikanlah keberkahan kepada hartanya Anas. Dikabulkan sama Allah. Dia menyeladang pohon kurma di Yasrib dan menakjubkan umat. Hanya kebunnya Anas bin Malik yang kebun kurmanya panen 2 kali dalam setahun. Padahal untuk zaman sekarang saja, walaupun ada rekayasa genetika, pupuk-pupuk stimulan-stimulan yang ada, gitu ya, itu tidak akan menjadikan kurma itu panen setahun 2 kali. Tapi beda dengan kebunnya Anas bin Malik. Belum ada ya orang yang tahu tentang bagaimana bertani yang baik misalnya dengan teknologi tadi rekayasa genetika dan seterusnya. Belum tahu.
tetapi mampu panen setahun 2 kali. Ini doanya siapa? Usahanya siapa? Usahanya ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Beliau adalah seorang yang sangat cerdas. Ummu Sulaim itu cerdas sekali. Cerdas. Dan kecerdasannya bukan hanya kecerdasan duniawi, tapi kecerdasan akhirat. Cerdas, pemberani, dan tabah. Ummu Sulaim ini seorang wanita tercantik dari kalangan Ansor. Dia menjanda dengan punya anak saja, itu masih menjadi rebutan orang-orang Arab untuk meminatnya. Rebutan. Jadi orang yang cantik, paling cantik dari kalangan Ansor, sehingga menggerakkan seorang pemuda bujangan. Siapa namanya? Abu Talha. Abu Talha ini termasuk sahabat Nabi yang jago manah. Kalau dari kalangan Muhajirin ada Sa'ad bin Abi Waqqas ahli panah, tapi dari kalangan Ansor yang ahli panah itu adalah Abu Talha, seorang yang berjasa. Tetapi Abu Talha ini awalnya dia seorang musyrik, seorang musyrik, kepincut dengan Ummu Sulaim. Lalu Abu Talha memberanikan diri melamar Ummu Sulaim. Apa kata Ummu Sulaim ketika dilamar Abu Talha? Dia cerdas adalah, boleh kalau kamu mau menikahi saya, tapi maharnya adalah kamu masuk Islam. Jadi Abu Talha itu menikahi Ummu Sulaim dengan mahar dia masuk Islam. Memang awalnya adalah karena kecantikan Ummu Sulaim. Abu Talha masuk Islam itu karena kecantikan. Tetapi begitu jadi suaminya Ummu Sulaim sering kemudian diskusi tentang ilmu agama. Lalu juga Abu Talha tergerak untuk belajar agama, maka jadilah Abu Talha ini sahabat pilihan. Jasanya siapa? Istrinya yang namanya Ummu Sulaim. Dia seorang pemberani. Kisahnya ada di Perang Hunain. Perang Hunain ini adalah satu peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Tapi prosesnya Nabi dan para sahabat terjebak oleh jebakan lembah Hunain yang dipasang oleh bangsa Hawazin. Maka ketika mereka menuruni bukit dan lembah, di sisi-sisi lembah Hunain ini bersembunyi bangsa-bangsa Hawazin untuk memuntahkan anak panah. Yang terjadi berikutnya adalah bahwa banyak di antara orang-orang yang harusnya melindungi Rasul malah kabur. Jadi malah pada kabur. Hingga kemudian setelah pasca peperangan usai,
Ummu Sulaim membawa sebilah pisau. Pisaunya ini digunakan untuk pisau dapur. Lalu dia keluar dan mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, ya, izinkan saya ikut berperang. Saya gergetannya ada laki-laki kok. Harusnya melindungi engkau, malah mereka kabur. Rasul hanya senyum saja. Kan perang itu sudah usai. Ya beliau luar biasa. Ada kisah yang harus berikan berikutnya. Kenapa bisa melahirkan seorang Anas bin Malik? Dia seorang yang sangat tabah. Kisah pernikahannya dengan Abu Talha berlanjut. Abu Talha ini suka bepergian. Kadang dia berniaga pergi, kadang dia kemudian harus melaksanakan tugas dari Rasul. Sampai pada suatu malam anaknya sakit, siang dan malam. Pada waktu siang anaknya sakit, sementara suaminya sedang tidak di rumah. Musuh. Karena memang sakitnya luar biasa. Kalau di Madinah tuh biasa khususnya sering kena wabah. Wabahnya beda dengan corona kita di sini, teman. Kalau wabah di Yasrib itu sekali kena, hitungannya jam bisa menyebabkan kematian. Itu akhirnya meninggal dunialah anak yang sebetulnya sangat disayangi. Akhirnya dia tahu Abu Talha adalah seorang yang sensitif. Makanya dia mengurusi jenazahnya sendiri. Dikubur pun sendiri. Biar tidak ada yang tahu putranya meninggal dunia, termasuk suaminya. Karena kalau suaminya tahu anaknya meninggal dunia, pasti akan terpukul. Maka dengan kecerdasan Ummu Sulaim dan keberaniannya, ketabahannya, dia kuburkan sendiri putranya. Lalu kemudian Abu Talha datang. Namanya orang anak lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi lucu-lucunya kalau bilang, lagi lucu-lucunya. Maka yang dicari anaknya. Lalu kemudian Musa mengatakan, anakmu sudah tidur. Tidurnya di sini bukan tidur lelap sebagaimana tidur orang hidup, tapi tidur selama-lamanya. Ya tidak bohong, cuman bahasanya disembunyikan tidur, bukan meninggal tapi tidur bahasanya. Lalu kemudian Abu Talha malam itu diservisnya dengan servis yang lebih baik. Servis Abu Talha diajaknya, maaf, ini berhubungan badan, sehingga Abu Talha itu gembira, bahagia. Nah, di situasi yang bahagia itulah dia baru mengatakan, kamu rindu nggak dengan putra kita? Oh, saya rindu. Ya, anak kita sudah tidur selama-lamanya. Ini bisa nggak ibu kayak gitu? Dapat kabar orang itu dicintai meninggal, kadang-kadang nggak ketahan. Nah ini, sehingga kemudian melahirkan ulama yang luar biasa, Anas bin Malik. Dalam kisah Hajjaj bin Yusuf, kalau Abdullah bin Zubair melawan frontal kekuasaan dengan kekuasaan, Anas bin Malik pun sempat dipersoalkan oleh Hajjaj bin Yusuf.
Cuma Anas bin Malik lebih cerdik. Dia menggunakan teori diplomasi untuk mengabarkan kepada khalifah yang sah pada saat itu yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Sehingga kemudian Abdul Malik bin Marwan dikirim oleh Anas bin Malik supaya memecat Hajjaj bin Yusuf dan menghukumnya. Dan itu terlaksana. Nah, ini memang caranya Anas bin Malik. Ini ibunda yang kedua. Ibunda yang ketiga ada Al-Khamsah. Ini bukan ibunda Anas bin Malik ya? Belum. Al-Khamsah. Al-Khamsah ini sangat terkenal. Dia seorang wanita yang juga tabah. Jadi ketika putranya yang berjumlah 5 orang dihadapkan pada satu pertemuan, Al-Khamsah menyampaikan motivasi yang luar biasa kepada anak-anaknya agar untuk selalu sabar berada di atas kebenaran. Dia sampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tetaplah di atas kesabaran. Bertakwalah kepada Allah agar kamu meraih kemenangan atau beruntung. Dia sampaikan kepada putra-putranya dan putra-putranya menjadi mati syahid seluruhnya. Ketika dia melihat badan-badan putranya terbujur kaku, ya terbujur kaku meninggal dunia, wafat di medan pertempuran, mati syahid, maka dia katakan sebentar lagi kita akan reuni di surga. Seorang ibu yang luar biasa, 5 putranya menjadi seorang yang gigih berjuang di atas kebenaran. Terus ibu berikutnya, Ibunda Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri itu adalah tokoh besar dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ia seorang yang sangat faqih, bahkan beliau spesialisasinya di bidang hadis dan gelarnya adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Berarti pemimpinnya para ahli hadis. Di balik betapa luar biasanya ulama Sufyan As-Sawri, ada ibunya yang mendidiknya, yang mencurahkan waktu, tenaga dan hartanya untuk membimbingnya. Saat Sufyan As-Sawri dalam kebimbangan karena dia pengen banyak belajar dengan para ulama, sementara dia terlahir dalam kondisi yatim, sementara dia juga tidak berpenghasilan, maka kemudian dia mengadu kepada Allah, beristikharah mana yang harus dia lakukan. Kalau mencari uang berarti tidak bisa menuntut ilmu. Kalau dia kemudian menuntut ilmu, maka tidak ada uang atau modalnya. Pengaduan ini didengar oleh ibundanya. Lalu kemudian ibundanya mengatakan, wahai anakku, belajarlah ilmu agama. Lalu dia katakan kepada ibunya, wahai ibu, saya tidak punya uang untuk itu. Lalu kemudian dia mengatakan, tetap belajarlah nak,
urusan uang, urusan ibu. Maka kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri muda ini belajar dengan tekun dari pengorbanan seorang ibu. Tanpa suami, dia berkukuh untuk menjadikan putranya seorang ulama. Dia kemudian berupaya, berusaha dengan mata pencarian memintal benar, memintal kain, pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang berat, memintal. Dan sepanjang waktunya dia habiskan untuk memintal. Semakin banyak kebutuhan dari putranya Sufyan Ats-Tsauri, maka makin banyak dia memintal sampai larut malam. Tapi dia tetap berupaya, berusaha. Yang penting anaknya jadi seorang ulama. Tetapi tidak lupa di saat dia kemudian melepas putranya untuk menuntut ilmu, ibunya menyemangati dan menasihati dan mewasiatinya agar semangat menggapai pengetahuan. Di antara ucapan ibunda Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal adalah dia berkata, "Anakku, jika engkau menulis atau mempelajari 10 huruf, lihatlah apakah kau jumpai dalam dirimu bertambah rasa takutmu kepada Allah, bertambah kelemah lembutanmu dan ketenanganmu. Jika tidak kau dapati 3 hal itu, ketahuilah ilmu yang kau catat berakibat buruk bagimu, ia tidak bermanfaat untukmu." Bahkan ini bukan hanya sekedar menyemangati belajar. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri meletakkan dasar-dasar ilmu yang lebih penting. Bagaimana yang namanya ilmu itu adalah yang mendatangkan takut sama Allah. Ilmu yang berimplikasi yang akibatnya makin lembut, bukan makin congkak. Ilmu yang menjadikan semakin tenang di dalam iman, tenang di dalam kebenaran. Bukan dengan ilmu dia ngakal-ngakali syariat, tidak. Jadi sampai dia katakan, jika engkau menulis dan mengetahui 10 huruf, dicek dulu, tambah rasa takut gak sama Allah, tambah lemah lembut gak sama Allah, tambah tenang dalam iman tidak. Kalau tidak, kata beliau, ilmu hanya akan menjadikan dirimu berakibat lebih buruk, dan ilmu itu tidak bermanfaat. Ini yang kekurangan kita nih. Banyak orang tua itu sanggup menyekolahkan anak mau S1, S2, S3 sekalipun, tapi mentalitas seperti Sufyan Ats-Tsauri benar-benar langka. Karena kita banyak mendapati orang yang makin berilmu makin sombong. Ada orang yang makin berilmu makin kasar adab akhlaknya. Jadi inilah letak perbedaan. Makanya kita dalam menuntut ilmu untuk memahami harus sering-sering tadabbur bercermin. Kira-kira kita ini nambah ikut kajian ini nambah baik atau tidak? Bukan ilmunya yang tidak baik, cuma kita harus punya waktu untuk muhasabah. Ibu Imam Malik bin Anas, jangan kebalik ya. Kalau yang kedua tadi Anas bin Malik, ini Malik bin Anas.
Kalau Anas bin Malik itu dari generasi sahabat, kalau Malik bin Anas dari generasi tabi'in. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Uwais, aku mendengar pamanku Malik bin Anas bercerita, dulu waktu aku kecil, ibuku biasa memakaikanku pakaian dan mengenakan imamah untukku. Kemudian dia mengantarkanku kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, ulama yang terkenal di zaman itu. Ibuku mengatakan, anakku, datanglah ke majelisnya Rabi'ah, pelajari akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih darinya. Pesannya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari ibunya Malik bin Anas. Masya Allah, yang perhatian kepada anaknya, sayang dengan penuh adab dan akhlak, lemah lembut melayani anaknya, dan mayoritas para ulama ini disentuh dengan kelemah lembutan ibundanya. Sampai ibundanya Malik bin Anas memakaikan pakaian, bahkan mengenakan imamah. Imamah itu kayak peci orang Arab, ya, menggunakan sorbannya diikat ya, di atas kepala. Itu namanya imamah. Jadi ibunya yang memakaikan ketika dia mau belajar. Ini akan berkesan kepada anak-anak kita. Niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya hasilnya seperti apa? Ulama Malik bin Anas, pemimpin mazhab Maliki, yang dia seorang guru daripada Imam Syafi'i, orang yang penuh dengan akhlak dan adab, seorang ulama yang tawadhu. Saking tawadhunya, beliau tidak berupaya menampakkan ilmunya. Luar biasa. Beliau tidak malu mengatakan Allah atau ma'adri atau Allah a'lam. Ulama. Kemudian ada ibunda Imam Asy-Syafi'i, murid dari Imam Malik. Asy-Syafi'i kecil lahir di Gaza, Palestina, yatim miskin. Usia 2 tahun sang ibunda membawanya ke Mekah, ke kampung halaman keluarga ayahnya. Ayahnya orang Mekah. Ya. Keyatiman dan kemiskinan bukanlah suatu penghalang dari seorang menjadi mulia dengan ilmu. Beliau yakin dengan ini. Dalam asuhan sang ibunda Asy-Syafi'i hafal Quran usia 7 tahun, hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di usia 9 atau 13 tahun. Dalam riwayat berbeda pendapat. Ini kalau tidak ada figur ibu, tidak mungkin ibu yang hebat. Tanpa peranan ayahnya anak-anak, tapi luar biasa menanamkan nilai-nilai yang luar biasa. Dan juga ibu Imam Al-Bukhari, luar biasa ini. Ibu Imam Al-Bukhari adalah seorang ibu yang tak pernah putus mendoakannya di sepertiga malam. Hingga suatu malam sang ibunda berjumpa dengan Nabi Ibrahim dalam mimpinya. Wahai ibu, kata Ibrahim dalam mimpinya, sungguh Allah telah mengembalikan kedua mata putramu karena kamu sering berdoa kepadanya. Keesokan harinya penglihatan Al-Bukhari benar-benar telah kembali. Jadi Imam Bukhari itu terlahir buta. Jadi suatu ketika ada seorang masyayikh ulama datang ke kota Bukhara. Di situ
dia menyampaikan tentang hadis, padahal Imam Bukhari sudah hafal Quran, walaupun beliau seorang yang buta. Walaupun matanya buta, dia bisa berjalan sendiri, tidak menggunakan bantuan alat. Imam Bukhari, Allah memberikan kepadanya mata hati yang lebih tajam dari penglihatan manusia biasa. Tetapi ketika dia belajar di majelis ulama tersebut, ketika kemudian ulama tersebut memaparkan hadis-hadis, dibacakan seluruhnya, lalu kemudian ulama itu bertanya siapa yang sudah hafal, maka Imam Bukhari lah, walaupun dia murid paling muda dan juga buta matanya, beliau orang yang pertama bisa menyetorkan hafalan tanpa kurang satu huruf pun, padahal baru sekali dengar. Makanya beliau itu juga punya julukan, ya, al-fulan la yastati'u bin nisyan, seorang yang gak bisa lupa. Sekali dengar ingat, sekali ingat tidak lupa. Itu Imam Bukhari. Kalau kita apa? Berkali-kali dengar, nggak ingat-ingat. Sekali ingat, seringnya lupa. Maka kemudian ketika syekhnya melihat Imam Bukhari begitu, dia katakan, engkau mudah-mudahan Allah berkahi dalam pelajaran ilmu hadis. Tapi dia tahu banyaknya pelajaran-pelajaran hadis itu ada di dalam kitab. Tidak banyak orang yang hafal. Selain syekh yang dia ceritakan tadi, tentu sulit dia mengetahui hadis-hadis Rasulullah. Makanya dia pulang sambil menangis. Dia katakan kepada ibu, saya ingin jadi ulama ahlul hadis, tapi apa daya Allah berikan aku mata yang tidak bisa melihat. Makanya ibunya mendengar ibaan tangisan anaknya, berdoa secara khusus terus sepertiga malam. Doa mohon kepada Allah, Allah sembuhkan dua mata putranya. Nah, barulah kemudian Allah kabulkan lewat mimpi ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu melahirkan seorang ulama luar biasa. Kitabnya menjadi dalil rujukan Islam nomor 2 setelah Al-Quranul Karim. Jadi bukunya itu paling sahih setelah Al-Quran. Dari figur mana? Ibunya itu. Seorang ibu itu doanya luar biasa. Wallahu a'lam. Banyak sekali ibu-ibu para ulama yang sebetulnya juga punya cerita-cerita yang bisa kita ambil pelajaran. Kesimpulan dari beberapa pemaparan tadi, wahai ibu, ayo cetak banyak ulama. Ayo lahirkan ulama-ulama. Ayo didiklah, ajarkanlah anak-anak, upayakan supaya anak-anakku jadi ulama. Seperti Imam Rabi'ah punya seorang ibu yang dia menghabiskan uang 3.000 dinar untuk pendidikan anaknya. 3.000 dinar itu berapa? 1 dinarnya 3 juta.
untuk mencetak seperti Imam Rabi'ah. Itu biaya yang ditempuh adalah 3.000 dinar. 3.000 dinar dikali 3 juta. Berapa, Bu? 9 miliar. Jadi kalau pengen anaknya jadi ulama, jangan nanggung-nanggung. Bukan jangan nanggung, jangan sungkan-sungkan. Ibu itu rela mengeluarkan banyak uang hartanya supaya anaknya jadi dokter. Ratusan juta dikeluarin. Setelah jadi dokter, belum tentu jadi anak berbakti. Belum tentu. Ketika ayah ibu meninggal dunia, dia mendoakan dengan benar. Ratusan juta. Apalagi kalau sekarang, maaf ya, bukan menyepelekan. Kadang ada yang tidak cukup sampai dokter umum, harus spesialis. Kira-kira uangnya tambah berapa? Nah, yang harus dibenahi itu untuk pendidikan anak dalam urusan agama sayang, tapi kalau untuk jalan-jalan belajar di tempat lembaga Islam kita di Al-Hikmah sangat progresif di dalam bidang itu. Ada ta'awun, kemudian ada TPQ-nya, ada juga Baitul Qur'annya. Ini untuk mencetak banyak ulama-ulama, calon ulama, walaupun memang baru pada tahap itu, tetapi ini kan diestafetakan terus ke tempat jenjang yang lebih tinggi. Maka ayo dorong keluarga kita untuk menjadi ulama atau calon-calon ulama. Sangat bergantung pada ibu-ibu yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu yang hadir di sini? Pancangkan niat, minta sama Allah anak cucunya mudah-mudahan jadi ulama. Amin. Baik, Umi, jazakallahu khairan atas waktunya. Semua ummahat juga mudah-mudahan kedatangan ummahat ini salah satu di antara langkah kesungguhan. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Taala. Amin. Amin. Semoga Allah memberkahi kita dan menjaga kita semua. Amin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.